bird on a tree. I'm just sitting here. Salahnya siapa? Bukan hanya itu. Umat Islam pernah punya kerajaan di Spanyol, namanya Daulah Asbania, Spanyol, di Spanyol, Cordoba. Oleh Tuhan dimusnahkan, sampai tidak ada seorang muslim pun yang tegak di sana. Semua dipulangkan ke Maroko semuanya. Khilafah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali juga habis semuanya. Pindah ke Daulah Umayyah di Syria juga dibinasakan Tuhan juga. Daulah Abbasiyah diserang Holako dan Genghis Khan abad ke-11, sampai sekarang masih nyungsep. Apa salah umat Islam? Coba introspeksi. Tidak mungkin Allah sekejam itu kalau bukan karena dosa-dosa kita. Tapi sampai sekarang banyak umat Islam yang nggak tahu lah menyanyikan lagu-lagu lama, ya, yaitu mengatakan kami adalah umat yang paling hebat di alam dunia. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kami adalah bangsa yang paling hebat dunia. Ini orang mikir nggak sih? Negara Islam seluruh dunia negara terbelakang semua, betul nggak? Negara miskin yang berantem tiap hari sama mereka. Lalu di mana hebatnya? Bikin sirat aja belum bisa kok. Jadi mereka nyanyikan lagu-lagu lama. Kesalahan pertama adalah pemikiran-pemikiran digeser, dan itu melalui proses konspirasi negara-negara besar yang ada di sekitar Islam. Jadi tumbangnya Umayyah itu karena konspirasi antara Persia, Turki, ya, Romawi bekerja sama memindahkan sana. Dan sampai sekarang konspirasi negara besar itu masih ada kok. Jangan dikira tidak ada, ya, itu kan mesti tahu. Nah, sampai kepada pemikiran-pemikiran Islam. Makanya saya bilang, membangun satu bangsa mulailah dengan membangun pemikirannya dulu. Kadang-kadang infrastruktur nanti belakangan, sistem belakangan. Yang penting cerdaskan dulu umatnya. Sebab sistem apapun yang kita bangun, kalau rakyat kita masih bodoh, macet semuanya itu. Didik saja dulu anak cucu kita ini sampai mereka cerdas. Nanti mereka akan membuat sistem yang akan sesuai dengan tingkat intelektualitas mereka. Transfer teknologi mudah, yang penting ada duit, kita bisa beli. Ya, tapi apakah kita ketika kita bergaul dengan teknologi modern, apakah kita cukup moral? Ternyata tidak juga. HP ini bukan untuk berkomunikasi, untuk mencari ilmu, untuk nonton film-film jelek. Betul nggak? Di depan rumah saya dulu di Kecamatan Kertasmaya pasang 5 unit telepon umum yang pakai koin tuh, Bu. Ya, hanya seminggu pertol semua. Ya karena bergaul dengan teknologi juga perlu moral juga persoalannya. Iya. Nah, saya ingin menjelaskan salah siapa. Tuhan dari sejak awal sebelum menyuruh manusia sholat, sebelum menyuruh manusia zakat, sebelum puasa, dan sebelum pertama-tama kali cerdaskan dirimu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sekarang umat Islam yakin nggak belajar itu wajib? Enggak. Saya jawab enggak. Bangun siang, subuh terlambat, istighfar 10 kali, merasa berdosa. Tapi tidak belajar seumur hidup, tidak pernah istighfar kok. Setuju nggak? Ibu-ibu istighfar nggak kalau nggak belajar? Belajar itu bukan baca kitab diulang-ulang, tapi kita membaca, mendapatkan ilmu yang baru setiap hari. Ya,
Sebelum aqimus sholat, sebelum atu zakat, iqra dulu, baca. Bismi rabbikal ladzi khalaq, atas nama Tuhanmu yang mencipta. Itu artinya yang dibaca itu Bismi rabbikal ladzi khalaq, artinya yang kita baca segala ciptaan Tuhan. Fosil-fosil dalam tanah dipelajari, bintang yang gemerlapan dipelajari, gelombang yang ini dipelajari, semua yang diciptakan Tuhan dipelajari. Betul nggak? Iya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, terutama ilmu-ilmu kemanusiaan, itu humaniora, terutama ilmu kedokteran. Itu yang paling penting. Ini akhirnya belajarnya kitab fikih melulu, yang menyebabkan orang bertengkar. Kalau ada 10 dokter pulang kampung bikin rumah sakit. Kalau ada 10 kiai pulang bikin pesantren masing-masing. Tidak ada kecerdasan kolektif. Itu persoalannya. Satu, itu meninggalkan kewajiban belajar. Jadi bodoh lagi. Sejarahnya ketika Arab dijajah Turki 500 tahun, upeti yang dikirim ke Istanbul, tapi Daniel tidak pernah dikembalikan ke daerah. Sampai madrasah-madrasah tutup, masjid-masjid rusak, masjid perbaiki. 500 tahun. Orang Arab jadi bodoh lagi, buta huruf lagi. Ditambah lagi yang paradigma yang terbangun, paradigma yang destruktif, membelah ilmu menjadi ilmu agama dan ilmu umum. Ini kesalahan besar. Kesalahan besar ketika membelah ilmu menjadi ilmu agama, ilmu umum. Ini konsekuensi psikologisnya. Kalau orang belajar matematika tidak merasa dapat pahala, tapi kalau belajar tafsir merasa dapat pahala. Bapak-bapak, ibu-ibu suka ngeluarin zakat nggak, Pak? Dikasihnya kepada guru ngaji Al-Quran atau kepada guru matematika? Itu persoalannya. Padahal guru SD lebih melarat loh. Ya, guru ngaji mah dia punya sawah. Tapi yang guru ngaji nggak tahu diri juga nih, sudah punya sawah 5 hektar masih terima zakat juga. Itu membedakan. Udah. Buah di Jakarta apa yang terkenal? Buah apa ya? Buah naga. Buah naga. Makan buah naga merasa dapat pahala enggak? Enggak kan? Kalau makan buah korma? Ini persoalannya. Kalau minum air aqua dapat pahala enggak? Kalau air zam-zam? Itu persoalannya. Sampai kalau pakai celana nggak ada pahalanya, kalau pakai jubah sakit hati saya. Jadi sebabnya umat Islam jadi bodoh lagi, ya karena ya tidak pernah bodoh hari Nobel, Pak. Bodoh-bodoh ini. Umat Islam sudah lama berhenti berpikir. Dari sejak abad ke-11 sampai abad ke-21. Jadi berapa abad tuh? 10 abad ya? Sudah 10 abad umat Islam sudah tidak berpikir lagi. Kita kasih contoh aja lah. Ketika dalam menafsirkan Al-Quran saja, itu nggak mikir, Pak. Jadi hanya bertutur kata. Sejarah yang dibuat adalah sejarah romantisme kok. Banyak kebenaran yang tersembunyi. Ya. Ya, jadi artinya saya kembali fokus saja. Orang yang percaya adanya Tuhan dan yang tidak percaya adanya Tuhan 50-50. Yang percaya ada Tuhan tidak bisa membuktikan Tuhan secara fisik. Dan orang yang tidak percaya Tuhan juga tidak bisa membuktikan ketiadaan Tuhan. Ya. Bukti adanya Tuhan, mereka mengatakan ada langit, ada bumi. Saya nanya, sebelum Tuhan bikin langit dan Tuhan bikin bumi, ada Tuhan enggak?
Abu Marlau ditanya, ini belum ada langit, belum ada bumi. Kamu percaya ada Tuhan? Percaya? Belum disebut nama Tuhan. Iya, nggak ada. Mana buktinya? Belum ada langit, belum ada bukti. Umat Islam sendiri membuktikan adanya Tuhan berdasarkan makhluk, berdasarkan langit dan bumi. Nah, jadi sebelum jadi ini teori ilmiahnya kan Geometer itu, teori the Big Bang itu adalah 5 miliar tahun yang lalu. Itu ledakan pertama itu. Nah sebelum itu kan belum ada. Jadi ada Tuhan nggak? Nanti setelah kiamat, setelah langit bumi digulung, Tuhan masih ada nggak? Kehilangan bukti kan? Itu yang jadi persoalannya. Tapi saya tidak perlu bukti kok Tuhan ada. Yang penting saya merasakan adanya Tuhan. Jadi kalau nanti besok hari di kiamat malaikat bertanya, engkau yakin Tuhan ada? Yakin. Mana buktinya? Wahai malaikat, aku yang merasakan adanya Tuhan. Makasih. Oke. Boleh tepuk tangan dong, luar biasa. Wah, seru sekali ya. Dan saya rasa ngobrol sama Buya, mendapatkan apa yang disampaikan Buya dengan ilmu-ilmunya nggak akan pernah cukup waktunya begitu, dan waktu yang lama pun terasa singkat, dan saya rasa masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Saya juga pengen nanya tadinya Buya, cuman karena waktu juga, jadi mungkin nanti saya yang ke Candang Pinggan insya Allah. Terakhir Buya mohon doa, punten. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana uzana anashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa na'mala salihan tarda wa adkhilna bi rahmatika fi Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell